Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita mengenai bergulirnya terus kasus pembunuhan yang kepada Brigadir J ini memasuki terus babak baru. Dan ada pernyataan menarik yang dilontarkan oleh Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menanggapi isu pelecehan istri Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Jenderal Bintang 3 itu menyebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Brigadir J dan juga Putri Chandrawati yang pasti tahu apa yang terjadi di Magelang. Tim khusus Polri saat ini sudah berada di Magelang, Jawa Tengah untuk menelusuri peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J. Tim khusus juga akan mendalami barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Yang menarik perhatian adalah pernyataan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto saat menanggapi laporan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Di hadapan awak media, Jenderal Bintang 3 itu menyatakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Brigadir J dan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang pasti tahu apa yang terjadi. Sementara Verdi Sambo dan saksi lain seperti Kuat Riki, Susi dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang itulah yang tetap harus didalami untuk mengetahui faktor pemicu pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya Irjen Verdi Sambo telah mengakui sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua. Ia pun mengakui merekayasa kasus pembunuhan tersebut. Verdi Sambo mengatakan dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, LPSK nantinya akan memberikan keterangan terkait perlindungan yang akan diberikan kepada Putri Sambo ini, apakah kemudian akan diterima atau ditolak. Sudah ada rekan Fahada Indi langsung di gedung LPSK Jakarta. Fahada, bagaimana informasi saat ini? Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Ini sesaat lagi dari pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memberikan keterangan mengenai hasil akhir keputusan dari permohonan perlindungan yang sebelumnya ini diterima oleh pihak LPSK mengenai penembakan yang terjadi pada Brigadir Yosua Huta Barat di rumah singgah Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Hari ini kami sudah bersiap di gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur, dan kami pun awak media sudah bersiap untuk menunggu keterangan dari pihak LPSK, dan nanti rencananya keterangan yang hari ini akan disampaikan oleh pimpinan dari LPSK, di antara ada Ketua Hasto Atmojo Suroyo yang juga nanti akan didampingi oleh sejumlah wakil Ketua LPSK, dan nantinya jika sesuai dengan rencana ini memang akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sudah melihat di sini adanya sejumlah persiapan, tinggal menunggu saja ini pimpinan dari LPSK untuk hadir di tengah-tengah kami para awak media dan juga memberikan keterangan ya mengenai pengumuman hasil keputusan akhir terhadap permohonan perlindungan. Nah, mengenai permohonan perlindungan sendiri, Ana dan pemirsa, sebelumnya ini memang sudah diajukan oleh dua pihak. Yang pertama yakni istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, kemudian juga oleh Barada Richard Eliezer, ajudan dari Sambo. Mereka berdua ini memasukkan pengajuan perlindungan kepada LPSK secara resmi pada waktu itu tanggal 14 Juli 2022. Namun kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui pengacaranya pada saat itu, Baradae kembali mengajukan perlindungan kepada LPSK, perlindungan baru, dan juga sebagai justice kolaborator pada 8 Agustus 2022. Nah, mengenai pengumumannya nanti akan kita simak bersama pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, karena sebelumnya dari pihak LPSK sendiri yang disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK yakni Manajer Nasution pada hari Jumat lalu ini memang sempat menyampaikan bahwa pihak LPSK ini akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada Baradae. Nah, namun untuk lebih memastikan lagi ini nanti seperti apa hasil akhirnya, bagaimana sikap LPSK baik itu kepada Baradae maupun istri dari Irjen Verdi Sambo akan kita saksikan ini sesaat lagi. Kami masih menunggu di gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur. Ana.
Tahu ini LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini sudah memeriksa istri dari Verdi Sambo atau Putri Chandrawati ini berapa kali hingga akhirnya keputusan akan dibuat hari ini? Ya, sebelumnya memang sudah ada upaya dari pihak LPSK ini untuk bertemu dengan istri dari Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, maupun dari pihak Baradae. Sudah ada sejumlah upaya pertemuan dari pihak LPSK tersebut. Namun memang seperti yang kita ketahui sebelumnya dari pihak LPSK mengalami sejumlah kendala, terutama ini pada saat memintai keterangan dari pihak Putri Chandrawati karena memang kondisinya yang disebut masih depresi maupun masih trauma. Nah, maka dari itu untuk keputusan resminya nanti akan disampaikan kali ini oleh pihak LPSK pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk perlindungan darurat yang diberikan oleh pihak LPSK ini kepada Baradae, Ana dan juga pemirsa, sebelumnya disampaikan oleh manajer Nasution, yakni pada hari Jumat tanggal 12 Agustus yang lalu, di mana ini disebutkan pihak LPSK akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada Barada Richard Eliezer, dan juga ada sejumlah poin, tepatnya ini ada 6 poin perlindungan yang ini akan diberikan kepada Baradae sebagai disebutnya adalah perlindungan darurat. Di antaranya yakni ada penebalan pengamanan di rutan Bareskrim, kemudian juga ada pemasangan CCTV portable di tempat Baradae ini ditahan, kemudian juga diberikan suplai makanan serta minuman kepada Baradae, kemudian juga akan diberikan pemeriksaan sterilisasi udara, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, baik itu dari kesehatan medis yang akan diberikan oleh dokter maupun oleh psikolog, dan juga akan mendatangkan rohaniawan kepada Baradae dalam statusnya ini terlindung darurat ya, atau mendapatkan perlindungan darurat dari pihak LPSK. Namun lebih lanjut LPSK pun akan komunikasikan kepada pihak Bareskrim Mabes Polri mengenai hal itu, dan untuk hari ini informasinya akan ada pengumuman mengenai status hasil akhir begitu dari Baradae juga termasuk maupun dari Putri Chandrawati, seperti apa sebenarnya nanti hasil akhir keputusan dari pihak LPSK, apakah betul-betul akan memberikan perlindungan secara menyeluruh, terutama sesuai dengan yang diajukan oleh Baradae pada 8 Agustus lalu, yakni sebagai justice kolaborator. Kami masih akan menunggu di sini di gedung LPSK Jakarta. Ana. Sejauh ini, Fahada, siapa saja yang kemudian sudah diterima pengajuan perlindungan saksi dan korban? Tentunya ini terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Apakah Baradae saja atau yang lain juga sudah ada yang mengajukan hal seperti ini? Ya, Ana, betul sekali. Pada saat kasus ini awal mencuat, memang yang sesuai dengan laporan yang diterima oleh pada saat itu, yakni Polres Metro Jakarta Selatan, adalah laporan dari Irjen Verdi Sambo mengenai pada waktu itu disebutnya adalah baku tembak antara Brigadir Yosua dan juga Baradae. Kemudian kejadian tersebut terjadi tepatnya pada 8 Juli 2022, kemudian tak berselang lama setelahnya, yakni tepatnya pada tanggal 14 Juli 2022, ini dari pihak istri dari Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, beserta dengan ajudan dari Verdi Sambo, yakni Baradae, kemudian mengajukan permohonan perlindungan kepada pihak LPSK pada tanggal 14 Juli tersebut. Pengajuannya disampaikan atau diajukan secara bersamaan dari dua pihak tersebut. Nah, namun kemudian selanjutnya ini Baradae pada saat itu bersama dengan atau diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat itu, yaitu Deoli Payumara, pada 8 Agustus 2022 ini kemudian memberikan mengajukan maksud kami keterangan atau permohonan baru kepada LPSK, yakni meminta LPSK ini untuk memberikan perlindungan kepada dirinya, Baradae begitu, dan juga perlindungan baru dan statusnya sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator. Nah, keterangan lebih lanjut nih akan disampaikan sesaat lagi. Kita masih menunggu karena hari ini nih rencananya yang akan memberikan keterangan dari pihak LPSK sendiri adalah ketua dari LPSK, yakni Hasto Atmojo, yang nampaknya ini akan
sesaat lagi akan kita tunggu begitu karena sesuai dengan jadwal akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari pihak Humas tadi kami mendapatkan yakni hari ini akan memberikan keterangan dari Ketua LPSK Hasto Atmojosuro atau didampingi juga oleh sejumlah pihak wakil ketua dari LPSK. Dan kami pun saat ini berada di ruang konferensi pers, Anda dan juga pemirsa. Anda juga dapat menyaksikan ini sesaat lagi keterangan pers akan disampaikan oleh pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Sementara itu Ana yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Baik. Kembali ke Anda. Baik pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah langsung dari kantor LPSK Jakarta, di mana nantinya akan ada keputusan dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban terhadap permohonan perlindungan dalam peristiwa di Duren 3 yang kita ketahui lokasi tersebut adalah lokasi tewasnya Brigadir J. Nanti juga akan disebutkan apakah kemudian permohonan perlindungan dari istri Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati diterima ataupun ditolak oleh pihak LPSK. Dan sama-sama kita akan mendengarkan keterangan langsung dari kantor LPSK Jakarta. Kegiatan ini hadir bersama kita ada Ketua LPSK Bapak Dr. Andes Hasto Atmojosuro. Kemudian ada Ibu Susilaning Tias, SHMH, ada Bapak Dr. Manager Nasution, kemudian ada Bapak Edwin Partogi, kemudian ada Pak Ahmadi, ada Dr. Iur Antonius PS Wibowo, serta Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta, Sekretaris Jenderal LPSK. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kami ingin menyampaikan hal-hal yang sudah kami putuskan pada hari ini. Sebagaimana yang rekan-rekan sudah ketahui sebelumnya, hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan 3 keputusan yang sudah diambil LPSK hari ini. Kami persilakan Pak Hasto untuk menyampaikan terlebih dahulu. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari media yang hadir pada acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini sebenarnya kami akan hadir lengkap seluruh pimpinan LPSK. Tetapi ada satu pimpinan LPSK yang sedang bertugas mengawal layanan perlindungan kami di Jawa Timur karena sedang ada kasus kekerasan seksual yang hari ini dan Kamis nanti disidangkan. Saya hadir bersama dari kanan ya, ini Pak Manager Nasution, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Penelaahan Permohonan. Kemudian ini Ibu Susilaning Tias, ini wakil ketua di Biro Pelayanan Hak Saksi dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan Pak Edwin ini juga dari Biro Penelaahan Permohonan, Pak Edwin Partogi. Pak Ahmadi itu dari penanggung jawab Biro Penelaahan Permohonan juga. Dan Pak Antonius Wibowo, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan di paling ujung adalah Pak Nur Sidarta, adalah Sekjen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi untuk pelayanan kepada saksi dan korban itu ada 2 biro yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan ini. Yang pertama adalah Biro Penelaahan dan Permohonan. Itu biasa kita singkat sebagai Biro PP. Itu ada Pak Edwin, ada Pak Nasution dan Pak Ahmadi di situ.
yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat dan kemudian bertanggung jawab melakukan investigasi maupun assessment pada para pemohon. Setelah diputuskan oleh rapat paripurna, kemudian layanan akan berpindah ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan, tapi berkolaborasi antara dua biro ini. Biasanya kita membentuk task force. Nah, untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh LPSK ini, kami juga akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua biro, yakni Biro Penelaahan Permohonan dan juga Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah menghebohkan di seluruh Nusantara ini. Yang pertama adalah apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi yang sampai 4 kali memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas. Kemudian Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan nantinya bisa memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban. Apresiasi juga saya sampaikan pada Kapolri yang telah membentuk tim khusus maupun inspektorat khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni Irjen FS. Juga kepada Barreskrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik untuk menangani masalah ini. Apresiasi juga kami sampaikan pada para penasihat hukum Baradae ini sejak penasihat hukum yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, sehingga Baradae selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator. Saya akan menyampaikan bahwa mulai 2 hari yang lalu LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Barreskrim, kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice collaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana
dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Menurut catatan kami, memang Baradae ini adalah pelaku tindak pidana, tetapi dengan peran yang minor, karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami, apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil, dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini barangkali nanti yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan perlindungan, dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim. Saudara-saudara sekalian, tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini, memang LPSK sudah sejak lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu, kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan, dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK kalau yang bersangkutan berperan sebagai justice collaborator. Dan akhirnya 2 hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat. Darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK. Nah, kedua-duanya ini memenuhi, artinya ancaman itu dari sisi bahwa yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana yang berdimensi struktural, di mana ada relasi kuasa di dalamnya, dan yang bersangkutan ada di dalam strata yang rendah di dalam struktur pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, hari ini tadi kami memutuskan di dalam rapat paripurna LPSK yang biasanya kami sebut sebagai sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL, untuk memutuskan permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK. Salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun Baradae ini sendiri. Permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator. Jadi putusan ini sudah resmi. Oleh karena itu, perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut, dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Biasanya perlindungan darurat itu disetujui paling tidak hanya oleh 3 pimpinan saja, itu cukup. Kalau ada situasi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan dan pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK, itu biasanya kita berikan perlindungan darurat. Ya, perlindungan darurat tadi sudah dicabut dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Untuk penjelasan tentang penerimaan yang bersangkutan sebagai justice collaborator ini, saya minta Pak Ahmadi untuk memberikan penjelasan pada rekan-rekan media
Silakan, Mbak.